rangka memperingati Hari Anak Nasional, inilah webinar dengan topik menyiapkan anak Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh agar selalu cerdas ceria. Hasil kerjasama El Shinta dan KPAI. Kita temui pembawa acara, Tengku Mazira. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, ini sudah mute ya. Dan saya sudah bisa melihat secara jelas ayah bunda. Nggak keluar suaranya, Mbak. Oke, selamat sore kembali. Saya ucapkan apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Salam sehat semua. Wow, luar biasa, sudah ramai yang bergabung dalam acara webinar peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 kerjasama Radio El Shinta dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hari ini kita akan mengangkat tema menyiapkan anak Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh agar selalu cerdas dan ceria. Oke, selama 1 jam ke depan saya Tengku Mazira yang akan memandu dan juga sebagai moderator dalam acara webinar hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan juga terima kasih teruntuk 2 narasumber kami yang sudah hadir dan juga sudah bergabung bersama kita. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan Ibu Retno Listiarti. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung. Selanjutnya juga PLT Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Abdullah MPD. Dan juga perwakilan dari pimpinan redaksi Radio El Shinta, Wakil Pimpinan Redaksi Radio El Shinta, Ibu DS Krisanti, dan perwakilan guru Indonesia yang merupakan guru seni di SMP Negeri 1 Labuan, Pandeglang, Banten, Bapak Muhammad Wildan, SPD. Dan terkhusus untuk adik-adik kita tercinta dari berbagai daerah yang sudah bergabung dalam acara webinar sore ini. Dan tentunya juga ayah bunda, bapak ibu semua peserta webinar yang sudah melakukan registrasi pendaftaran melalui Radio El Shinta. Saya juga sampaikan acara webinar ini disiarkan secara langsung melalui Radio El Shinta di 90 FM dan juga kanal YouTube Radio El Shinta dan juga Twitter @Radio El Shinta. Jadi bisa disaksikan dari berbagai platform ya dan juga bisa didengarkan melalui radio. Oke, hari ini kita juga akan mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber dan nantinya juga ada tanya jawab dengan adik-adik kita dari berbagai daerah, bagaimana pelajaran di tengah masa pandemi COVID-19 dan nanti juga ada keluhan-keluhan apa atau kesan-kesan apa yang dirasakan oleh orang tua selama membimbing anak-anak mereka dari rumah dan juga tentunya tenaga pendidikan. Ada Pak Wildan nanti yang akan bercerita kepada kita seperti apa kendala atau juga bagaimana tenaga pendidikan juga tetap harus bekerja memperjuangkan pendidikan anak di tengah masa pandemi COVID-19. Dan tentunya saya minta untuk semuanya bisa bergabung, bisa join dalam webinar ini selama 1 jam sampai dengan acara ini selesai. Oke, sebelum kita mulai acara di sore hari ini, kita dengarkan dan juga kita saksikan bersama sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Bintang Puspayoga, dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Susanto MA. Para pendengar Radio El Shinta yang berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Saya Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2020, semoga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan hak dan perlindungan. Anak-anak yang Ibu sayangi, sudah beberapa bulan ini pandemi COVID-19 mengubah hidup serta kebiasaan-kebiasaan kita semua.
Ibu paham bahwa beberapa bulan ini adalah masa yang sangat sulit bagi kalian. Mungkin kalian merasa rindu dengan teman-teman serta guru-guru di sekolah, atau ingin pergi jalan-jalan lagi keluar rumah seperti masa liburan di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Teman-teman kalian pun sedang menghadapi hal yang sama. Dan hanya dengan perjuangan bersamalah kita dapat menghadapi ini semua agar nanti kita dapat belajar dan bermain bersama lagi dengan sehat dan bahagia. Anak-anakku sekalian, walaupun kita harus berada di rumah saja, bukan berarti kita hanya berdiam diri atau bersedih. Ibu ingin mengajak anak-anak ibu yang hebat untuk memanfaatkan waktu di rumah dengan hal-hal yang positif, kreatif, dan inovatif. Jadikan waktu luang untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan hati yang gembira. Saya mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dan menjadikan momentum ini untuk mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Artinya, anak-anak yang tidak hanya sekedar pandai, tetapi juga mandiri, kreatif, berkarakter, serta sehat mental dan spiritual. Bagi anak-anak Indonesia di seluruh pelosok tanah air, selamat Hari Anak Nasional tahun 2020, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen besar terhadap perlindungan anak. Hal ini dibuktikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terbitnya sejumlah regulasi yang ada, baik dalam bentuk UU, dalam bentuk Perpu, dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk Perpres maupun permen atau dalam bentuk kebijakan yang lain. Meski dari sisi regulasi telah terlihat dari sisi komitmen negara, namun pada praktiknya kita masih dihadapkan sejumlah tantangan dan hambatan. Anak-anak kita belum semua mendapatkan layanan yang terbaik. Anak-anak kita belum semua mendapatkan layanan pendidikan yang ramah anak. Belum semua anak-anak kita mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Belum semua anak-anak kita mendapatkan proses pengasuhan yang terbaik di lingkungannya. Oleh karena itu, dalam momentum Hari Anak Nasional 2020, kami berharap kita semua berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk mewujudkan budaya ramah anak dari lingkungan terdekat kita. Pengasuhan harus ramah anak dan ini harus menjadi komitmen besar semua pasangan dan keluarga di Indonesia. Pembelajaran harus ramah anak ini juga harus menjadi komitmen seluruh satuan pendidikan di Indonesia, mulai satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Desa juga harus memiliki komitmen besar di dalam menginovasikan program-program yang ramah anak, sehingga desa dapat menjadi pusat perlindungan anak dan yang berdampak positif bagi Indonesia ke depan. Hal lain yang tentu penting menjadi komitmen besar adalah pemerintah daerah harus terus mengembangkan layanan-layanan perlindungan anak, baik layanan rehabilitasi maupun layanan dalam bentuk lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan agar kualitas anak-anak Indonesia di kemudian hari semakin baik. Tentu hal yang sangat penting adalah upaya pencegahan harus terus dikembangkan oleh semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, media, dan komponen civil society yang lain. Karena dengan partisipasi masyarakat semakin baik, maka tentu kualitas anak Indonesia ke depan akan semakin baik. Selamat Hari Anak Nasional 2020, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengarkan bersama sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Bintang Puspayoga, dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak
Dr. Susanto MA. Selanjutnya kita simak bersama juga sambutan dari perwakilan pimpinan Radio El Sinta yang diwakilkan oleh Wakil Pimpinan Redaksi Radio El Sinta, Ibu DS Krisanti. Kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Zira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Bapak Dr. Abdullah MPD, PLT Direktur Pembinaan Guru Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Wildan SPD, mewakili Guru Indonesia, peserta Zoom yang saya hormati, serta seluruh perwakilan anak-anak Indonesia yang hadir dalam Zoom meeting yang saya cintai. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat, dalam acara memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020. Untuk kesekian kalinya, Radio El Sinta bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyelenggarakan acara khusus memperingati Hari Anak Nasional. Tentunya berbeda untuk tahun ini. Tidak ada keseruan acara yang biasanya kami lakukan untuk menghibur anak Indonesia. Karena pandemi virus COVID-19 ini menjadikan kita harus melakukan kegiatan apapun dengan sangat keterbatasan karena untuk menjaga protokol kesehatan. Namun kami tidak ingin kondisi ini menjadikan hilangnya keceriaan, kebahagiaan, serta semangat anak-anak Indonesia dalam menjalani kehidupan, serta harus terus belajar untuk mengejar cita-cita. Untuk itulah kami selenggarakan webinar bagaimana menyiapkan anak Indonesia dalam belajar di rumah agar tetap cerdas, ceria, dan harus bahagia. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua yang hadir di sini, para orang tua, dan tentunya para guru. Selamat Hari Anak Nasional. Jadilah anak Indonesia yang kuat, cerdas, sehat, semangat untuk terus meraih cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Krisanti, perwakilan dari pimpinan Radio El Sinta. Puncak dari webinar ini adalah diskusi bersama dengan dua narasumber kita mengenai menyiapkan anak Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh agar selalu cerdas dan ceria. Namun sebelumnya, saya kenalkan terlebih dahulu kembali narasumber yang akan menjadi pembicara kita dalam diskusi nanti, Ibu Retno Listiarti, selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan. Halo Ibu Retno, sudah bergabung bersama kami? Sudah. Siang Mbak, siang semua. Oke, selanjutnya juga bergabung bersama kita PLT Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Abdullah MPD. Halo Pak Abdullah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami. Dan juga nanti yang akan tanya jawab juga dengan kita, adik-adik dan juga perwakilan guru Indonesia yang juga merupakan guru seni di SMP Negeri 1 Labuhan Pandeglang, Banten, Bapak Muhammad Wildan SPD. Pak Wildan, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Zira. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengajak Bapak Ibu peserta webinar dan juga narasumber kami, adik-adik semua, untuk melihat bersama bagaimana wajah adik-adik kita, anak Indonesia di masa pandemi COVID-19. Berikut ini. Halo, aku Naura, asal Palembang. Aku saat ini kelas 3 SD. Halo, nama saya Abdul Fadil Sitompor. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan saya kelas 9. Halo teman-teman, nama saya Sinta Alia Ramadhani dari SMP 4 Kota Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Di Alfredo. Saya siswa kelas 11 dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Aku senang belajar di rumah karena tidak perlu tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Tapi aku kangen sama
Suka duka saya belajar dari rumah yaitu banyak kendala, mulai dari jaringan, mood yang kurang teratur, banyaknya tugas-tugas yang menumpuk, dan belajar dari rumah karena banyak guru atau dari teman-teman yang kurang memahami pelajaran. Saya suka belajar online di rumah karena tidak perlu tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Tapi saya rindu juga dengan teman-teman saya. Selamat Hari Anak Nasional semua dah. Selamat Hari Anak Nasional ya. Bye-bye. Selamat Hari Anak Nasional 2020. Saya juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2020. Semoga generasi anak-anak Indonesia menjadi generasi yang cerdas dan dapat berguna untuk nusa dan bangsa. Oh, itu dia tadi wajah anak Indonesia di masa pandemi COVID-19. Tetap semangat meskipun harus jauh dari teman-teman dan juga gurunya ya. Oke, kita langsung saja untuk mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita dalam diskusi menyiapkan anak Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh agar selalu cerdas dan ceria. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Kami berikan waktu 3 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Yang pertama tadi menyimak ya adik-adik yang menceritakan bagaimana tentang pembelajaran jarak jauh ya. KPAI juga melakukan survei kepada anak-anak dan memang menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh pada fase pertama ya sebelum kalian naik kelas itu memang adalah pembelajaran jarak jauh yang begitu banyak masalah. Dan tentu KPAI di dalam survei ini pun sudah rapat koordinasi nasional dengan kementerian terkait, dengan dinas-dinas terkait, dan kami berharap ada evaluasi ya bagi pembelajaran jarak jauh fase kedua. Memang kita dilematis. Pada satu sisi pembelajaran jarak jauh sesungguhnya ini sudah menampilkan berbagai permasalahan. Misalnya saja bias kelas ya. Bias kelas tuh anak-anak pada kelas menengah ke atas itu jauh lebih bisa dilayani ya dibanding mereka yang menjadi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah. Mereka nggak punya alat, kuota terbatas, anaknya lebih dari satu. Nah ini sesuatu yang luar biasa memang dihadapi, termasuk bagaimana anak-anak harus berjalan kilometer untuk mendapatkan sinyal. Jadi ada daerah-daerah yang juga kesulitan sinyal. Nah berkaitan dengan problem ini sebenarnya KPAI juga ya mendapatkan laporan ternyata ada anak yang nggak bisa daring dan ternyata dia nggak naik kelas. Karena dia tidak terlayani, tidak tahu mengerjakan tugas apa, dan tidak pernah ngumpulin tugas. Akhirnya tuh anak tidak naik kelas. Padahal di dalam surat edaran menteri, harusnya ini nggak bisa terjadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak berkebutuhan khusus. Ini pada situasi yang sangat berat. Dan mereka juga mengalami problem, yaitu tidak terlayani di dalam proses daring. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya memilih untuk putus sekolah, ya karena ketidakmampuan mengakses ini dan sekarang diperpanjang. Nah, terakhir, barangkali ya kalau belajar dari survei yang ada di KPAI, 79,9% anak-anak di survei kami 1.700 anak tidak senang belajar dari rumah. Ya sisanya ada yang senang, tapi mayoritas tidak senang. Kedua, tidak ada interaksi sebesar 76,8%. Jadi guru hanya ngasih tugas, tapi tidak ada interaksi, dan mayoritas guru mengakui itu juga, karena kami juga survei kepada 602 guru. Guru juga menyatakan bahwa dia kesulitan, ya guru honor bahkan tidak dapat gaji karena banyak tunggakan SPP, tapi dia juga harus melayani. Nah ini luar biasa para guru tanpa persiapan, dan itu betul-betul pandemi memukul mereka, tetapi mereka tetap berupaya membangun atau mencoba untuk melayani murid-murid kita. Nah terakhir, barangkali ini karena ada Kemdikbud ya, kami menyampaikan bahwa ada beberapa catatan KPAI sudah bersurat ke Presiden juga dan kementerian terkait. Selama PJJ diperpanjang, kami meminta ada penggratisan internet seperti negara-negara yang kena pandemi juga. Karena persoalan internet ya biaya ini sangat tinggi yang membuat orang tua tidak sanggup. Yang kedua, banyak keluarga yang tidak sanggup. Yang kedua adalah menyederhanakan kurikulum. Kurikulum harus disederhanakan sebagaimana situasi darurat. Nah, kurikulum yang penyederhanaan ini untuk meringankan guru dan anak-anak. Toh, memang belajar harus diperpendek, tidak bisa memindahkan jam sekolah ke dalam ruang rumah gitu ya. Dan terakhir, kami berharap mulai dinas-dinas pendidikan dengan sekolah
menyiapkan kenormalan baru, diantaranya adalah menyiapkan infrastruktur agar kelak anak-anak ketika sekolah mereka tetap terlindungi dan terjaga kesehatan serta keselamatannya. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan. Selanjutnya kita juga dengarkan pemaparan dari PLT Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan atau PGTK, Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Abdullah MPD. Kami persilakan waktunya Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Trisanti dari perwakilan redaksi Radio Elsinta. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Retno Listiarti, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar ini. Dan yang sangat-sangat saya sayangi adalah anak-anak kami, anak-anak kita, adik-adik kita yang sempat hadir pada webinar ini. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya, khususnya dari Dijen GTK, untuk menginformasikan yang berkenaan dengan PJJ ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID ini memang bukan hanya dialami di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan ada sekitar 1,3 miliar anak sekarang itu tidak bisa sekolah seperti biasanya. Sehingga mau tidak mau, entah apakah dipaksa atau terpaksa, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini tentu seperti yang dimukakan oleh Ibu Retno tadi, kami ternyata mengadakan survei pada dasarnya sama seperti Ibu Retno, yaitu anak itu ada sebagian yang bisa mengakses melalui PJJ, tapi ada yang kesulitan, dan anak seperti yang digambarkan tadi, yaitu mulai rindu bukan hanya kepada temannya, rindu sama bu gurunya. Ternyata Bu Retno, jadi anak-anak ini ternyata walaupun kadangkala di sekolah itu mungkin ada yang suka, tidak suka, tetapi begitu lama nggak ketemu dengan gurunya, ternyata dirindukan. Itu hasil survei kami, Bu Retno. Terus yang kedua, orang tua memang ada sekitar 47 rumah tangga itu memiliki jaringan internet dan punya smartphone atau apapun itu ya. Tetapi tidak semuanya itu lihai, piawai dalam menggunakan smartphone-nya atau internetnya itu untuk pembelajaran jarak jauh. Dan yang berikutnya, ternyata inilah kehebatan guru kita. Guru kita itu dengan sabar, telaten, membina anak. Kenapa? Ternyata banyak orang tua yang nggak sabar itu di dalam mendidik anak-anak. Padahal orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Nah, mungkin bisa disadari karena kalau guru-guru kan sudah dipegali tentang pedagogik, andragogik, sehingga bisa menyelami dan bagaimana cara mengatasi anak. Nah, inilah yang tampaknya perlu ada komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan guru. Dan yang berikutnya adalah ini yang memang kami sampai sekarang belum bisa mengatasi, tapi tidak boleh berhenti. Dan Bu Retno tadi sudah punya usul yang sangat strategik dan simpatik, yaitu masalah jaringan. Masalah jaringan, terus mereka sudah mulai mengeluhkan mengenai pulsa meningkat karena gara-gara ini. Nah, saya pikir usul-usul itu kami sudah tangkap itu Bu Retno untuk di kami, itu melalui BOS dan BOP, bagaimana supaya kota-kota pulsa itu diganti melalui BOS dan diganti oleh BOP kalau anak usia dini itu. Dan yang terakhir, memang kami menyadari bahwa pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya dialami kesulitannya oleh anak, bapak ibu guru juga banyak yang mengalami. Mungkin di perkotaan tidak terlalu mengalami, tapi di daerah-daerah tertentu itu tidak bisa melakukan. Makanya ada yang melakukan melalui luring. Kami bolehkan itu. Cuma ada prinsip di dalam kebijakan yang kami tidak boleh dilanggar, yaitu
utamakan masalah kesehatan dan keselamatan anak. Utamakan kesehatan dan keselamatan guru, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat. Itu silakanlah untuk melakukan pembelajaran, tetapi prinsip masalah keselamatan dan kesehatan itu yang utama. Dan yang terakhir, kami sebetulnya seperti yang dikatakan Ibu Retno, Pak Menteri itu sudah membuat edaran supaya kurikulum tidak harus tuntas. Kenapa? Kami juga dapat survei ini, ternyata guru tuh memaksakan supaya kurikulumnya tuntas, padahal tidak. Nah, berkenaan dengan itu, sekarang kami itu berpacu karena masa pandemi ini nampaknya masih cukup lama, akan segera menyederhanakan, sedang menyederhanakan kurikulum khususnya di masa pandemi ini. Kira-kira semacam itu, Mbak Tengku. Nah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah, PLT Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal KTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Abdullah MPD. Kita juga ingin mendengarkan sebenarnya seperti apa ya keluhan dari tenaga pendidik juga, karena kalau selama ini untuk permasalahan anak dan juga orang tua itu banyak sekali kita dengarkan. Tapi untuk tenaga pendidik, kita sudah bersama dengan Pak Wildan selaku perwakilan guru dari guru seni di SMP Negeri 1 Labuhan Pandeglang, Banten. Seperti apa ini, Pak Wildan, keluhan yang dihadapi oleh para guru-guru? Adakah kendala sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak Azira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wapimret Radio Elsinta Ibu Krisanti, Komisioner KPAI Ibu Retno Lestiarti, dan Dirjen GTK Kemendikbud Pak Abdullah, serta teman-teman lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya banyak ya yang ingin saya curhat, istilahnya curhat bagi kami pendidik yang di daerah, khususnya yang di daerah. Pak Wildan, mohon maaf kami memberikan waktu yang singkat ya. Oke, hanya baik. 3 menit saja. Baik, masalah sarana dan prasarana peserta didik dan pendidik tentunya di daerah sangat sulit ya, berbeda dengan di kota-kota besar yang seperti dikatakan oleh Ibu Retno tadi. Betul sekali, masalahnya adalah sarana dan prasarana. Itu hampir sama masalahnya, bahkan hampir lebih dari 50% peserta didik kesulitan, bahkan tidak mempunyai sarana atau handphone. Bahkan orang tuanya saja sekalipun itu banyak yang tidak punya. Jadi untuk masalah ini, Mbak Zira, keluhannya. Oh ya, ada satu yang karena masalah ini satu hal yang bisa saya ceritakan. Jadi ketika ada orang tua jam 2 malam itu datang ke rumah saya mencari anaknya, Mbak Zira. Mencari anaknya. Saya tanya, ada apa, Bu? Saya mencari anak saya. Kenapa emang, Bu, anaknya? Dari pagi belum pulang. Saya tanya lagi kan, kenapa, Bu, belum pulang? Dia merajuk, dia ngambek katanya. Kenapa ngambek, Bu? Dia ingin dibelikan handphone katanya. Sampai seperti itu, Zira. Bahkan sampai ada anak yang lari dari rumah karena ingin punya handphone untuk belajar. Seperti itu. Jadi untuk sebetulnya untuk pembelajaran daring ini atau pembelajaran jarak jauh dari rumah ini untuk di daerah-daerah seperti Pandeglang di sini, daerah-daerah yang masih zona hijau, mungkin paling besar, paling parah mungkin zona kuning ya. Itu sebetulnya masih bisa dilakukan pembelajaran secara hybrid. Maksudnya adalah 3 hari bisa di sekolah, yaitu dibagi ya. Misalkan Senin itu untuk kelas 1 kan dibagi rata ya. Senin kelas 1 atau Selasa kelas 2 dan Rabu kelas 3. Nah, untuk Kamis dan Jumat itu baru bisa dengan pembelajaran dari rumah. Karena di daerah-daerah seperti Pandeglang ini masih zona hijau gitu. Artinya dengan sekolah hybrid itu masih bisa aman seperti itu ya. Ya, masih kategori aman dan masih bisa kita dengan mengikuti prosedur yang protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan seperti itu, Zira.
Baik, ya nanti bisa ditanggapi oleh Pak Abdullah dan juga Ibu Retno ya, tapi pasti Pak Abdullah dulu ini nanti yang akan bisa menanggapi. Cuman sebelum menanggapi dan juga saya membuka line interaktif ya untuk pendengar El Sinta karena ini disiarkan juga di radio, silakan bisa telepon kami di 021 586 9000 atau juga bisa menyampaikan melalui kolom chat di kanal YouTube Radio El Sinta, kami juga buka di sana. Dan juga di kolom komentar melalui live Twitter @Radio El Sinta. Saya ingin menyapa terlebih dahulu adik-adik kita yang sudah bergabung ya. Ada beberapa adik-adik saya ingin menyapa terlebih dahulu dan nanti mungkin bisa juga sambil dada-dada di kamera ya. Ada adik Rafif Dimas Adiningrat, siswa SD di Pamulang, Tangerang Selatan. Halo Rafif. Halo. Oke, mic-nya boleh dibuka Rafif nanti ya. Kemudian ada Hanan Uriana, siswa SD di Bandung, Jawa Barat. Halo Hanan. Halo. Kemudian ada Hana Zulfa, siswa SMP di Jakarta Selatan. Halo Hana. Dan selanjutnya ada Atta Raisa Andito, siswa SMP di Medan, Sumatera Utara. Halo. Halo. Halo Kak. Ada Aprilia Hani Artavia, siswa SMA dari Kediri, Jawa Timur. Halo Aprilia. Halo Kak. Halo. Nah, kemudian ada juga Putri Aziza, siswa SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah bergabung? Halo. 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 Oke, ada suaranya kecil ya Putri ya. Kemudian ada Afra Karima, siswa SMP dari Semarang, Jawa Tengah. Halo, Afra. Oke, sudah bergabung juga. Ada Najwa Barka Aurelia, siswa SMP dari Semarang, Jawa Tengah juga. Halo. Oke, semuanya sudah bergabung. Kakak ingin tanya dulu dong, adik-adik gimana kesan-kesannya selama pelajaran jarak jauh. Kakak mau tanya ke Rafif dulu nih. Rafif, kira-kira nih, kamu kan masih SD ya. Kamu tahu nggak sih, Rafif, corona itu apa? Corona itu virus yang kita semuanya harus waspada. Dan habis itu virus itu beneran bahaya kalau terkena manusia. Ya. Sekarang itu sampai ribuan orang kena positif corona. Dan itu aja. Iya, karena ini corona bahaya, terus banyak juga tadi yang udah kena. Rafif takut nggak sih sama corona? Nggak takut, cuma berwaspada. Asik. Kamu waspadanya ngapain, Rafif? Waspadanya itu adalah saya kalau ada orang di luar, saya akan jagain. Saya akan social distancing, seperti paket misalnya. Kalau paketnya itu maunya dekat, ya udah harus untuk ambilin paketnya, langsung cuci tangan saat di rumah. Oh gitu, baik, bagus, dipertahankan ya. Jangan lupa bau apa-apa harus rajin cuci tangan ya Rafif ya. Ih gemes banget sama Rafif. Oke, ada Hanan Uriana juga, siswa SMP di Bandung. Halo Hanan, kamu nih belajar dari rumah juga nggak sih Hanan selama ini? Belajar. Belajar ya, perasaannya gimana belajar dari rumah Hanan? Ya kerjain kuis, kalau dikasih linknya gitu. Tapi kamu ada rasa sedih nggak sih nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu guru gitu berapa bulan? Nggak sedih. Nggak sedih? Nggak. Nggak sedih. Biasa kalau di rumah diajarinnya sama siapa kalau belajar? Sama Abi. Abi sama Abi udah jarang. Enggak. Kenapa? Sama Abi. Abi siapa? Abi. Baik. Sama Abi ya. Oke, ini anak-anak SD, adik-adik SD kita. Ada juga nih adik-adik yang udah tanggung SMP. Ada Hana Zulfa. Halo Hana. Halo Kak. Hana, ini kakak pengen tanya. Ada nggak sih Hana perbedaan materi pelajaran antara belajar langsung sama belajar dari rumah ya? Seperti ngerjain tugas-tugas PR-nya itu kayak gimana sih Hana? Ceritain dong.
Ada Kak, kalau belajar dari rumah ada sehari cuma 2 mata pelajaran. Kalau materinya sesuai kurikulum. Tapi untuk cara belajarnya, untuk beberapa pelajaran ada misalkan seperti matematika, dia tuh berbeda Kak. Kalau misalkan di sekolah kan pakai papan tulis, diuraikan satu-satu. Kalau misalkan lewat daring ini cuman dijelaskan dengan omongan, jadi agak susah untuk ditangkap gitu. Terus kalau di sekolah kita kan bisa interaksi langsung sama gurunya kan. Jadi bisa misalkan maju ke depan ke papan tulis ngerjain soal gitu, dijelasin juga sama gurunya jelas. Kalau untuk tugas-tugas sama PR-nya relatif sama, cuman cara ngumpulinnya aja yang beda. Contohnya kayak ngumpulinnya lewat grup chat WA atau grup kelas gitu, atau grup atau langsung ke gurunya. Intinya lebih enak belajar di sekolah. Kalau di rumah tuh suka banyak kendala, contohnya internetnya unstable gitu Kak. Jadi aku harap pandemi ini bisa berlalu, bisa belajar di sekolah lagi. Amin. Oke, ini dia doa yang bagus nih dari Hana untuk kita semua juga. Baik, kakak juga pengen tanya dulu dong ke Atta Raisa Andito, siswa SMP di Medan, Sumatera Utara. Halo Atta. Iya, Kak. Atta, mungkin kalau menurut kamu nih, gimana sih cara kita untuk bisa melawan corona? Kalau tadi kan teman kamu nih pengen banget bisa balik lagi untuk belajar secara langsung, dan pengen banget pandemi ini segera berakhir. Gimana sih cara kita untuk bisa melawan corona? Tetap di rumah aja, social distancing, sering cuci tangan. Kalau dari luar langsung bersih-bersih, dan nanti corona akan hilang. Tinggal tetap di rumah aja, stay at home. Oke, kamu stay at home dan juga selalu menggunakan masker ya kalau keluar rumah? Iya, betul Kak. Oke, mantap, bagus. Oke, ada juga Abrila Hani Artavia, siswa SMP di Kediri, Jawa Timur. Kakak juga pengen tanya dulu nih sama Abrila. Abrila, kamu ini kakak lihat berprestasi juara harapan sosialisasi sanitasi kesehatan nih. Nah, cocok banget kakak pengen nanya, kamu melihat masyarakat nih, menggunakan fasilitas kebersihan untuk melawan COVID, udah mumpuni belum sih? Udah cukup sadar belum sih? Menurut saya belum mumpuni Kak, karena kan banyak masyarakat yang masih mengabaikan, terus kayak gimana ya, kayak kan harusnya kan menjaga kebersihan diri, terus tuh cuci tangan, jaga jarak, tapi itu kayak masih belum dilaksanakan gitu loh sama orang-orang di sekitar. Toh sekarang kan di daerah saya juga ada yang kena, jadi saya harus kayak gimana menjaga diri gitu, lebih di rumah saja, mengurung diri gitu. Ya, tapi tentunya harus ini ya, masyarakat berarti harus lebih sadar nih. Pesan dari anak Indonesia juga nih untuk pendengar El Sinta juga dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kakak pengen ngobrol juga sebenarnya sama Putri, sama Afra, sama Najwa, tapi mungkin karena waktunya nggak banyak, jadi nanti kita kapan-kapan ngobrolnya ya. Coba jangan kemana-mana, harus tetap nyaksiin juga nih webinar kita. Oke, kakak juga bersama dengan peserta atau juga perwakilan orang tua, ada Ibu Eti Herawati, warga Ciledug, dan juga Ibu Eci Dharma, warga Jakarta yang juga ingin memberikan pertanyaan ini untuk Pak Abdullah dan juga Ibu Retno di Hari Anak Nasional dan juga di pembahasan kita mengenai pembelajaran jarak jauh agar anak tetap cerdas dan selalu ceria. Selamat sore Ibu Eti. Ibu Eti tampaknya belum bergabung ya dengan kita ya? Oke, ada Ibu Eci tadi yang saya juga sudah menyapa sebelum kita mulai on air. Bu Eci, selamat sore. Selamat sore, Mbak Zira. Iya, Bu Eci pengen tanya langsung nggak nih ke kedua narasumber, ada dari Kemendikbud dan juga dari KPAI. Silakan, Bu. Iya, pengen banget. Iya, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Iya, saya sih ingin mewakilkan suara hati dari orang tua yang bekerja ya Pak ya. Ini kan kebetulan saya WFH hari ini gitu. Jadi ini sebenarnya untuk kami para orang tua yang dua-duanya khususnya bekerja itu agak-agak memutar otak sebenarnya gitu. Karena kebetulan saya punya 2 anak
yang besar itu baru masuk SD dan yang kecil itu baru masuk TK gitu. Nah di SD-nya ini nih dia pembelajarannya itu mulai start itu dari 7:30 sampai finishnya 11:30 dan itu full di depan laptop gitu. Nah sekarang itu kan anak saya yang besar ini kan baru masuk sekolah dasar ya. Istilahnya dia dari penjajakan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar itu kan perlu adaptasi sebenarnya. Yeah. Memang kami selaku orang tua mungkin kami yang lebih tahu bagaimana anak kami. Tapi kami tidak tahu bagaimana teknisnya, maksudnya kalau guru itu kan istilahnya dia udah punya teknik nih, gimana nih caranya gitu kan untuk mengajarkan anak yang dari usia taman kanak-kanak ke sekolah dasar itu pasti kan entah dia perilakunya mungkin masih menyesuaikan apa gimana. Dan jujur selama seminggu ini saya ngedampingin anak saya yang SD ini nih, kepala saya ini agak-agak migrain gitu loh Pak. Wah, bukannya maksudnya saya nggak ikhlas gitu apa gimana ngedampingin anak, tapi emang benar-benar tuh sekolahnya itu kebenaran anak saya sekolah di swasta gitu. Jadi emang benar-benar dia tuh pembelajarannya tuh itu full gitu. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya tuh bilang waktu kita sebelum mulai PJJ ini katanya sekolah tidak akan membebankan orang tua. Tapi kalau saya rasa itu tuh nggak mungkin gitu karena otomatis secara nggak langsung yang belajar tuh bukan hanya anaknya tapi orang tuanya gitu, karena namanya anak usia maksudnya yang baru dari taman kanak-kanak ke SD itu tuh harus bener-bener ada stay di samping laptop gitu. Kadang dia uget-uget apa gimana, kadang saya bilang abang ayo liatin itu laptopnya sampai saya suruh plototin gitu, itu gurunya lagi nerangin. Bu Eci anaknya SD, SMP atau apa ini TK? SD, anak saya SD Mbak Zita yang besar, baru masuk kelas 1 gitu. Jadi mungkin itu agak-agak PR lebih buat saya gitu selaku orang tua gitu. Makanya saya berharap sekali semoga pandemi ini cepet banget dia berlalu gitu. Jadi biar anak-anak tuh sekolah seperti biasanya gitu maksudnya ya. Maaf ya Pak, Bu, saya jadi curhat. Oke. Itu curhatan hati langsung dari seorang ibu ya. Oke. Ada Ibu Eci dan juga ada peserta Zoom lainnya yang ingin bertanya. Tadi sudah menyampaikan melalui chatting, ini ada Pak Hendy. Boleh angkat tangannya? Oke, baik. Pak Hendy atau siapa ini? Pak Hasmir ya? Oke, silakan Pak Hasmir. Ingin bertanya apa Pak? Oke, Pak Hasmir, mic-nya boleh dibuka? Halo Pak Hasmir. Ya, selamat sore. Oke, selamat sore Pak Hasmir. Ya, alhamdulillah di tempat kita kalau untuk jaringan kita nggak susah. Dan saya salah satu komite di sekolah juga. Jadi sebelum mengadakan pembelajaran ini kita mengadakan pertemuan dengan guru-guru orang tuanya. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh kita Pak mulainya. Hasmir, mohon maaf karena keterbatasan waktu bisa langsung ke inti pertanyaannya ya Pak Hasmir ya. Ya enggak, kita bukan saya nggak bertanya, cuman saya berbagi di sekolah kita tetap supaya anak-anak itu punya semangat belajar. Jam 7 pagi mereka sudah harus pakai seragam, absen ke gurunya lewat WA, lewat grup belajar mereka, dan pembelajaran dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Itu karena saya komite, jadi kita aktif dengan wali murid, komite dan sekolah. Baik. Jadi harus aktif ya sebagai ini ya, sebagai komite dari pihak sekolah juga harus aktif dengan orang tua seperti itu ya Pak Hasmir ya. Iya. Oke. Dan guru pun harus yang ingin bertanya. Baik, Pak Hasmir nanti mungkin bisa masuk di sekolah, Mbak Tengku. Jadi mereka memakai fasilitas jaringan dari sekolah sehingga tidak membebankan biaya ini pribadi mereka. Gitu. Baik, oke Pak Hasmir kita dahulukan untuk yang ingin bertanya ya. Ada lagi peserta Zoom yang ingin bertanya? Peserta webinar? Ada yang ingin bertanya? Oke, halo. Tidak ada yang bertanya? Ada di chat saya bacakan. Baik, silakan bisa langsung saja Ibu. Oh iya, saya kebetulan ngajar SMA ya Kak, di SMA swasta. Nah, yang anak-anak tuh kayak agak protes gitu ya, maksudnya
mengenai kayak gurunya tuh nggak siap gitu, terus sekolahnya tuh gimana sih teknisnya Bu Guru gitu kan. Nah, saya tuh kayak kesulitan gitu ngasih pengertian ke anaknya, soalnya SMA udah kritis kan. Nah, gimana sih cara mereka juga memahami bahwa guru itu juga punya kondisi yang sama sulitnya gitu. Kita juga sama-sama belajar dan malah lebih keras gitu kan untuk menyediakan media pembelajaran yang online yang juga bisa enak gitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ada satu pertanyaan melalui chatting. Saya bacakan dari Bapak atau Ibu Dwi Purnama. Saya Dwi Purnama, oh Ibu ya, Mama dari Muhammad Atta Raisa Andito. Waduh, ini orang tuanya Atta. Ingin mengusulkan kepada Bapak dan Ibu petinggi di negeri ini, mohon dipertimbangkan untuk membuka sekolah seperti biasa saja. Saya sangat-sangat memohon pertimbangan ini untuk tidak memaksakan anak-anak kembali bersekolah seperti biasa selama ini. Karena saya lebih mempertimbangkan keselamatan anak saya dan juga anak-anak lainnya. Oke, baik kita sudah tampung semuanya aspirasi dan juga tadi tanggapan dan kesan-kesan adik-adik kita, orang tua dan juga tadi Pak Wildan mewakili guru dan juga peserta Zoom. Pak Abdullah dan juga Bu Reto bisa menanggapi. Kami hanya memberi waktu dirangkum saja semua pertanyaannya karena hampir sama ya. Ada yang pengen corona ini berakhir, ada yang juga pengen segeralah sekolah dibuka, tapi juga mementingkan kesehatan anak-anak dan keselamatan anak-anak. Silakan Pak Abdullah terlebih dahulu dari Kemendikbud. Baik, saya bisa memahami apa yang dialami oleh Bu Eki, Pak Asmir, dan Bu Dwi Purnomo ya, yang sempat berdialog ini. Yang jelas begini, siapapun... Dan tadi yang tanggapan Pak Wildan juga nih, Pak Abdullah ya tadi ya. Ya, Pak Wildan tadi... Ya, perwakilan guru di Pandeglang, Banten. Betul. Mengenai bagaimana, apakah bisa anak-anak itu, anak-anak, guru, itu semacam dipersiapkan alat komunikasinya. Sebenarnya di BOS atau BOP kalau untuk PAUD, itu sudah diperbolehkan. Hanya tinggal bagaimana dinas merealisasikan untuk itu. Tapi yang betul-betul digunakan, misalnya butuh HP, tidak ada masalah itu. Nah, itu sudah dibolehkan dalam rangka untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Cuma memang perlu hati-hati, perlu betul seleksi. Karena nanti itu ada di dinas itu harus betul selektif. Apa betul ini digunakan untuk pembelajaran, jangan-jangan bukan. Tapi kalau itu untuk pembelajaran, itu sudah dibolehkan. Jangankan untuk murid. Untuk guru juga dibolehkan itu. Nah, karena itu BOS itu ada di daerah, maka itu kewenangan dari daerah. Kira-kira seperti itu Pak, untuk Pak Wildan ya. Terus yang kedua, mengenai yang Ibu Eki tadi. Bu Eki, sebetulnya kalau untuk TK nih ya, kalau TK itu waktunya itu harus disesuaikan kesanggupan guru dan orang tua. Guru tidak boleh memaksakan jam sekian. Itu harus atas dasar kesediaan dari orang tua. Sebab kalau anak-anak usia dini itu kan tidak mungkin bisa guru langsung interaksi dengan anak. Itu harus pasti melalui orang tua. Kalau orang tuanya itu kerja, bisa dilakukan malam hari. Itu untuk TK. Ini anaknya SD, Pak Abdullah. Ya, kalau SD awal, kami juga memperlakukan itu. Kami sudah membuat edaran supaya untuk anak yang SD yang baru masuk itu, jangan diberlakukan sama seperti anak yang sudah kelas 3, kelas 4. Jadi harus ada kesesuaian antara guru dan orang tua, terutama orang tua, karena anak SD itu masih PAUD sebenarnya itu, sampai 8 tahun itu tak PAUD sebenarnya. Nah, sebetulnya guru itu harus menyesuaikan kesediaan orang tua kapan beradanya itu. Kalau memang malam ya sudah dilakukan malam. Kira-kira semacam itu bagi nampaknya edaran kami ini belum nyampe pada guru, tapi kami mulai tanggal 30 Juni sampai sekarang itu mengadakan webinar. Itu yang bisa diikuti oleh guru. Di situ kami sosialisasikan semua. Termasuk bagaimana cara-cara mengajar menggunakan teknologi di masa pandemi ini. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, yang berkenaan dengan... Boleh singkat saja ya Pak Abdullah ya. Terakhir boleh. Yang terakhir tadi jangan buka sekolah tadi ya. Betul ya? Iya, jangan buka sekolah dulu karena kan ada keinginan untuk membuka sekolah meskipun di zona yang kuning. Kami begini, untuk merah, kuning, oranye sama sekali nggak boleh buka.
Jangankan yang merah, hijau, merah, kuning, dan oranye, hijau itu saja harus mendapatkan izin dari protokol COVID. Ini contoh kemarin di Kota Pariaman, itu zona hijau, dibuka sekolah baru dapat 9 hari, sudah ada 2 guru yang positif. Dan ada 70 anak sekarang lagi diadakan pemeriksaan. Jadi kita harus hati-hati betul. Jangan sampai yang menjadi korban adalah anak-anak. Jadi, walaupun hijau hati-hati, itu aja. Baik, terima kasih. Baik, itu sudah ada keputusan dari Kementerian Pendidikan. Bu Ada. Retno, silakan singkat saja Bu Retno untuk bisa merangkum semua keluhan dari peserta dan juga orang tua tadi. Silakan. Ya, pertama adalah tentang orang tua yang mulai bekerja ya. Kalau orang tua mulai bekerja, sebenarnya tanggung jawab mengajar atau belajar, mendampingi anak belajar itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu. Jadi harus dengan ayah dan ibunya harus berbagi. Karena nanti tekanan pada ibu secara psikologis jadi akan tinggi kalau ayah tidak membantu. Jadi ayah dan ibu ya bergantian, kantor juga nggak bisa masuk 100% kan. Artinya bergantian juga. Jadi diatur. Kalau Senin ayahnya yang masuk, ibu di rumah. Kalau Selasa ibu masuk, ayah di rumah. Itu penting karena anak harus didampingi. Yang usia berapapun, untuk yang SMP, SMA, kalau tidak diawasi nanti membuka konten-konten yang kita tidak inginkan, yang tidak pas untuk anak-anak. Yang berikutnya adalah, menurut saya ini yang saya kritik ya, belajar itu tidak memindahkan, belajar di rumah tidak boleh memindahkan jam sekolah ke rumah. Jadi dengan bilang anak suruh jam 7.30 sampai 12, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Apalagi anak ini baru masuk kelas 1 SD. Untuk yang lain aja nggak tepat gitu. Jadi ini makanya penyederhanaan kurikulum itu sangat ditunggu karena guru ini masih ngejar ketuntasan kurikulum dengan cara begini. Jadi ini harusnya anak SD tidak mantengin karena DAI sendiri itu melarang anak terlalu lama berada di depan komputer, di depan laptop. Itu berbahaya, bisa menimbulkan obesitas dan radiasi. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya tidak perlu pakai seragam. Ini juga kritik ini ya, ngapain anak-anak di rumah kok diseragamin? Biarlah mereka pakai baju yang mereka suka, santai. Anak-anak ini udah kehilangan semuanya, kehilangan waktu untuk bermain, berteman, bersosialisasi. Jangan tambah ya beban dan masalah mereka. Jadi jangan tugas-tugas melulu juga untuk para guru. Nah ini harus diringankan memang anak-anak ini. Jadi kita orang dewasa lah yang bisa membantu anak-anak ini tetap bertahan dengan pandemi yang begitu panjang. Ini siksaan buat anak-anak kondisi seperti ini dan mengakibatkan anak juga tidak memiliki tumbuh kembang yang baik. Berikutnya saya rasa ini soal tadi ya siswa SMA tadi yang kritis ya. Ya saya rasa iya ini sekolah-sekolah juga harusnya mulai membuka diri dan saya meminta sebenarnya kepada Kemdikbud ya untuk secara berjenjang bikin rapat koordinasi dengan dinas pendidikan suruh dengan sekolah-sekolah, sekolah minta untuk melakukan itu ya menurut saya adalah pemetaan mana murid yang harus luring, mana murid yang harus daring dan mana yang bisa menggabungkan. Maka pemetaan itulah yang menjadi kunci dari membantu anak-anak belajar di rumah. Oke, baik Ibu Retno, memang waktunya sangat terbatas sekali untuk penjelasan kita di sore hari ini. Pendengar dan juga peserta webinar, adik-adik dan juga ayah bunda, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 4 bulan sejatinya bukanlah penghalang bagi kita untuk membuat anak-anak Indonesia selalu cerdas dan ceria. Pembelajaran jarak jauh yang dijalani oleh anak-anak sebagai peserta didik harus mengakomodasi kemampuan dan juga kebutuhan anak Indonesia di bidang pendidikan. Di antara hal yang diperhatikan dalam PJJ adalah akses internet murah, bahkan gratis, khusus bagi anak yang tidak mampu. Kedua, saat PJJ ini pemerintah juga harus menyederhanakan kurikulum agar lebih mudah dipahami anak Indonesia. Dan saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan penyederhanaan kurikulum yang mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat. Tidak hanya anak-anak yang harus menyesuaikan diri dengan PJJ, tenaga pendidik dan orang tua juga harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Masalah sarana-prasarana selama PJJ, unit sekolah dan tenaga pendidik juga bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan di daerah. Yang terpenting, pembelajaran jarak jauh intinya adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak kita dan tenaga pendidik hingga pandemi akan berakhir.
Semoga kita semua tetap sehat selalu dan anak-anak Indonesia tetap cerdas dan ceria. Baik, sebelum kita akhiri untuk webinar hari ini, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber tetap bersama kami, tentunya Bu Retno dan juga Pak Abdullah. Dan saya mengajak seluruh peserta webinar, adik-adik semua, ayah bunda dan juga narasumber untuk kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kita abadikan momen webinar ini, saya hitung. Tolong dipersiapkan semuanya posenya. 3, 2, 1. Oke, sudah diambil ya semua fotonya. Sekali lagi boleh ya? 3, 2, 1. Oke, mantap. Baik. Nah, untuk memotivasi adik-adik kita dalam Hari Anak Nasional 2020 ini, kita juga harus memberikan yel-yel untuk mendukung semangat mereka dalam pembelajaran jarak jauh. Mari kita sama-sama bisa dilihat di layar kaca atau juga di layar laptop dan juga handphone ayah bunda untuk teksnya. Mari kita sama-sama menyebutkan teksnya ya. Oke, sudah muncul teksnya. Baik, nanti bisa ikuti saya ya. Saya contohkan terlebih dahulu, anak terlindungi, Indonesia maju. Oke, saya hitung ya. 3, mic-nya boleh tolong dibuka semuanya. Mic-nya tolong dibuka semua ya. 3, 2, 1. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Anak terlindungi, Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta dalam acara webinar ini. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kami, Direktur Pembina Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Abdullah MPD, Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan, perwakilan guru Indonesia, guru seni di SMP Negeri 1 Labuhan Pandeglang Banten Muhammad Wildan, dan juga Ibu Krisanti, Wakil Pimpinan Redaksi Radio El Sinta. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih juga adik-adik yang sudah berbagi cerita, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami mohon maaf tidak semua bisa pertanyaan untuk dijawab. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ya. Terima kasih semuanya. Saya Tunggu Mazira. Selamat sore. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat. Demikian webinar memperingati Hari Anak Nasional, hasil kerjasama El Sinta dan KPAI. Siang semua, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Mbak Santi, Mbak Sinta, Mbak Santi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.